Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam santapan harian kita atau Sarota Jemaat Silo Campagaya edisi Sabtu 30 Juli tahun 2022. Sungguh pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan. Karena kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh diperjumpakan kembali dalam mensyukuri akan hari yang baru, karunia Tuhan bagi kita, dan memohon rahmat serta hikmat Allah melingkupi kita dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kita. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Namun sebelum itu, mari kita teduhkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, ajaib kasih dan cinta-Mu yang sungguh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Karena itu dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan yang terus melingkupi kami. Sehingga hanyalah pujian syukur sembah patut kami naikkan kepadamu dalam segala keberadaan hidup kami. Karena kami percaya bahwa tiada sedetik pun dalam hidup ini tanpa pandangan dan pantauan Tuhan sendiri. Karena itu ya Tuhan, sebagai umat yang sungguh merasakan akan kasih setia dan kebaikan-Mu, kami terus mau menyandarkan hidup kami, rencana kami, apapun yang akan kami kerjakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah yang menjadi kerinduan kami bersama di pagi hari ini. Tatkala kami menikmati hari yang baru, kami sungguh mengimani bahwa dalam segala apapun yang kami kerjakan, aktivitas kami dasarkan di dalam kuasa kasih-Mu, maka Engkau yang akan terus memampukan dan memperlengkapi kami dalam segala keterbatasan dan ketidakberdayaan kami. Engkau akan menyapa kami melalui firman-Mu saat ini. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan terlebih memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 10. Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak,
Semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Dari keseluruhan pembacaan kita saat ini diberikan tema masih diberi kesempatan. Masih diberi kesempatan. Jemaat Tuhan, ada sebuah lirik lagu yang berkata, kesempatan tidak datang kedua kali. Hargai dan jaga hatinya. Dari lirik ini hendak menyampaikan sebuah pesan bahwa janganlah kita menyia-nyiakan apa yang kita miliki, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dalam bacaan kita digambarkan bagaimana Israel sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Allah, ternyata tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Berulang kali mereka memberontak, tetapi kasih Allah tetap menyertai mereka. Namun dalam beberapa peristiwa ketidaktaatan berujung kepada penghukuman dari Allah. Karena itu firman Tuhan melalui Nabi Hosea memerintahkan Israel untuk segera bertobat di dalam ayat 2 bacaan kita. Israel harus menghadap Allah dengan kata-kata penyesalan dan memohon ampun kepadanya. Ayat 3 bacaan kita. Pertobatan yang sungguh dijawab oleh Allah dengan janji, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Allah bagaikan embun bagi Israel, dan Allah berjanji bahwa Israel akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar, tumbuh seperti gandum, dan berkembang bagaikan pohon anggur. Tetapi janji itu hanya akan terjadi apabila Israel bertobat. Allah sungguh memberikan kesempatan kepada mereka untuk datang kepadanya, mengakui dosa dan hidup taat di hadapannya. Saudara-saudara, sungguh hidup ini adalah kesempatan. Walaupun di masa-masa yang lalu, terkadang kita melakukan pelanggaran-pelanggaran dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Namun, ketika kita sungguh berkomitmen dan mengakui akan segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan, serta berkomitmen untuk hidup taat kepadanya, maka kesempatan itu ada bagi kita. Bagi kita yang hidup hari ini, kehidupan kita adalah kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Dan kesempatan itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan, hingga akhirnya hidup kita berujung pada penghukuman karena ketidaktaatan kita. Dan kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup karena anugerah dari Allah. Karena itu, senantiasalah untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan Kristus. Selamat menjalani hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,
kami sungguh sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan setiap ketidaktaatan kami akan berujung kepada penghukuman. Namun ya Allah, kami sungguh mengimani bahwa tatkala kami menyadari akan segala keberdosaan dan ketidaktaatan kami, dengan sungguh di hadapan hadirat-Mu yang kudus, dan membuka hati sepenuhnya, dan berjanji serta berkomitmen untuk mau dipimpin seutuhnya di dalam kuasa Tuhan, maka kesempatan yang Engkau berikan bagi kami akan senantiasa kami maknai untuk terus hidup di dalam kesucian dan kekudusan bersama dengan Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini, hari ini, bergantung kepada kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita atas pertambahan usia di hari ini, ataupun menikmati berkat Tuhan yang lain, kami percaya bahwa senantiasa Engkau yang adalah sumber berkat akan menyempurnakan sukacita kami ketika kami memaknai akan pertambahan usia dan berkat-berkat yang lain yang Tuhan anugerahkan semata-mata karena kemurahan-Mu, sehingga hidup kami seutuhnya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman, percaya dan harap mereka, dan senantiasa mereka tidak goyah di dalam menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini mendambakan akan pemulihan dari Allah, yang bergumul karena sakit, baik itu yang dirawat di rumah sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kasihi dan dengarkanlah doa dan kerinduan orang tua dan saudara-saudara kami ini. Biarlah waktu yang Tuhan nyatakan, waktu yang indah dari Engkau sendiri, mereka boleh pulih kembali dan melanjutkan aktivitas keseharian mereka. Tuhan yang terus dipermuliakan. Kehidupan para hamba-hamba-Mu, kami percaya senantiasa berada dalam tuntunan kasih-Mu, dalam membaktikan hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam tanggung jawab pelayanan yang dilandasi dalam ketulusan dan sukacita melayani. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua, anak-anak dan cucu-cucu kami. Tuhan peliharakan, biarlah kehidupan bersama-sama dengan keluarga kami terus memancarkan damai sejahtera-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini pengharapan kami, ucapan syukur kami, yang kami bawa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang adalah gembala dan muhalis kami yang agung. Kami bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Salam sehat bagi kita sekalian.